Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab mata kuliah metode penelitian kuantitatif, kali ini kita akan membahas topik dan pernyataan masalah penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama itu adalah memilih topik dan masalah penelitian. Jadi, topik dan masalah dalam penelitian kuantitatif ini adalah hal yang cukup penting karena dia merupakan kerangka besar dalam suatu penelitian. Nah, topik yang bagus itu akan melahirkan masalah yang bagus pastinya, dan masalah yang bagus juga akan menghasilkan judul-judul penelitian yang menarik. Jadi jelas ya bahwasannya ketika kita mau memulai suatu penelitian itu kita bukan cari judul dulu, tapi mencari topik, mencari persoalan. Nah, coba Anda perhatikan gambar yang terdapat di bawah ini. Ada topik, masalah, baru judul. Dari gambar ini jelas ya, ternyata kita tidak memulai penelitian itu dengan mencari judul, karena judul itu bisa berkembang sejalan dengan proses penelitian itu sendiri. Yang paling penting adalah topik di sini, karena topik inilah yang nanti akan membuat kalian fokus terhadap satu persoalan, sehingga tidak akan melebar kemana-mana lagi, seperti itu. Nah, untuk ketika kalian sudah menemukan topiknya, kalian bisa menggunakan banyak referensi untuk memperkaya wawasan mengenai topik yang akan kalian angkat. Cara-caranya seperti apa ya? Seperti di bab sebelumnya, tinjauan literatur. Kalian bisa memperkaya referensi mengenai topik yang akan kalian bahas dengan cara menggunakan strategi-strategi tinjauan literatur yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Nah, kemudian juga perlu diingat, terutama nih ya bagi mahasiswa yang sedang memilih masalah untuk penulisan atau penelitian skripsinya, itu kan mahasiswa biasanya kebiasaannya tuh hampir semua tuh tidak puas dengan topiknya. Nanti masalahnya diganti atau judulnya pun diganti, padahal sudah dibuat, sudah dipilih gitu. Nah, ini kebiasaan mahasiswa nih, mengganti-ganti judul, mengganti-ganti masalah gitu. Jadi perlu kalian garis bawahi, ini itu tidak akan membantu penyelesaian penulisan skripsi kalian, karena kebiasaan itu menempatkan mahasiswa atau peneliti pada proses penelitian tidak efektif. Malah semakin kalian sering mengganti-ganti karena kebingungan, itu akan menjadikan penelitian kalian akan semakin lama prosesnya. Makanya kenapa saya selalu bilang, ketika memulai penelitian, jangan terpaku pada judul. Jangan cari judul intinya, tapi cari topik, cari persoalan, cari masalah. Ketika sudah ditemukan topik, mulai cari tuh literatur bacaan yang banyak, supaya memperkuat wawasan kalian terkait dengan topik apa yang akan kalian angkat. Seperti itu. Lalu kemudian dalam menentukan topik permasalahan pada penelitian, itu kalian nanti selaku peneliti bisa menggunakan dua pertimbangan. Yang pertama itu adalah pertimbangan objektif, dan yang kedua adalah pertimbangan subjektif. Jadi pertimbangan objektif ini itu adalah pertimbangan yang didasarkan pada kondisi masalah itu sendiri. Layak atau tidak layakkah masalah itu diteliti, yang kemudian didasarkan pula pada kualitas masalah dan dapatnya atau bisakah masalah tersebut itu dikonseptualisasikan. Nah, apalagi di dalam penelitian kuantitatif, kalian harus bisa mencari masalah yang bisa dikonseptualisasikan. Karena ketika dia bisa dikonseptualisasikan, maka mungkin akan bisa dicari kembali teori apa yang bisa menjelaskan konsep-konsep tersebut, sehingga nanti dapat diturunkan variabel dari konsep ataupun teori yang menjelaskan topik permasalahan kalian tersebut. Karena kan yang namanya penelitian kuantitatif itu kalian harus bisa menurunkan teori ke dalam bentuk-bentuk variabel-variabel yang nanti akan diukur, seperti itu. Nah, masalah penelitian itu dikatakan dapat dikonseptualisasikan jika dia dapat menjawab pertanyaan seperti apakah masalah itu memiliki batasan yang jelas, terus kemudian bagaimana bobot operasional dari masalah itu, lalu kemudian apakah masalah penelitian itu bisa dihipotesiskan seandainya nanti diuji,
Lalu apakah masalah penelitian itu juga memiliki sumber data yang jelas seandainya nanti akan diteliti? Lalu apakah masalah itu juga bisa diukur sehingga nanti dapat ditentukan desain alat ukur yang jelasnya seperti apa? Lalu kemudian apakah masalah itu dapat memberi peluang bagi peneliti untuk menggunakan alat analisis statistik yang jelas apabila nanti akan diuji. Jadi kalau persyaratan objektif tersebut tadi bisa dijawab dengan baik atau ada di dalam topik permasalahan kita ya, ini khususnya dalam kuantitatif, maka secara objektif masalah sudah dapat diterima sebagai masalah yang akan diteliti di dalam penelitian kuantitatif. Nah, itu kalau pertimbangan objektif. Lalu kemudian ada pertimbangan subjektif. Nah, kalau pertimbangan subjektif ini adalah pertimbangan yang berkisar tentang atau dia tuh lebih kepada kredibilitas peneliti, calon peneliti, kalian nanti sebagai calon peneliti terhadap apa yang akan diteliti. Karena suatu masalah itu dipertanyakan apakah masalah itu benar-benar sesuai dengan minat peneliti, misalnya saja kan nggak mungkin kalian melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan minat kalian. Saya pikir kalian pasti akan menulis topik-topik penelitian yang sesuai dengan minat kalian gitu kan. Terus kemudian dari sisi keahlian dan disiplin ilmu, apakah sudah sesuai dengan masalah tersebut, seperti itu. Apakah nanti kalian sudah sesuai enggak isu-isunya itu dengan kajian-kajian sosiologi, kemudian ya itu penting. Lalu apakah peneliti punya kemampuan penguasaan teoritis yang memadai atau tidak terkait masalah yang diangkat. Misalnya mau ngomongin soal konflik. Nah, apakah kalian punya stock of knowledge terkait pengetahuan kalian mengenai konflik, misalnya konsep-konsep konflik itu seperti apa, apakah kalian punya kemampuan tersebut, seperti itu. Nah, lalu apakah ada referensi yang cukup banyak atau tidak dari hasil-hasil penelitian sebelumnya gitu. Karena kan kembali lagi ke tinjauan literatur yang di bab sebelumnya, kita butuh bahan bacaan lebih banyak sehingga itu nanti akan menjadi referensi yang membantu kita dalam menulis penelitian. Lalu apakah masalah penelitian kita itu pernah dilakukan atau tidak? Nah, ini juga penting gitu. Kalau misalnya memang pernah, ya kalian harus bisa menjabarkan, harus bisa mengoperasionalkan kembali gitu. Apa yang membedakan antara penelitian yang akan dilakukan kali ini dengan penelitian sebelumnya. Lalu kemudian dari sisi biaya, apakah dapat mendukung untuk diteliti gitu. Nah, lalu apakah ada alasan-alasan politik dan situasional untuk menyambut baik masalah yang akan kita teliti atau tidak, seperti itu kan. Banyak tuh penelitian yang nanti akan datang ke instansi, kemudian akan bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam sana gitu. Nah, apakah mereka akan mendukung penelitian ini atau tidak. Nah, semuanya itu harus dipertimbangkan di dalam menentukan topik permasalahan. Nah, ini disebut dengan pertimbangan subjektif. Jadi pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif itu harus bisa dimiliki oleh setiap peneliti, karena semuanya ini akan berimbas kepada kelayakan suatu penelitian atau akan berimbas kepada kualitas dari penelitian itu sendiri gitu. Jadi harus mempertimbangkan aspek objektif dan subjektif ini ya. Dan selanjutnya, selain pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif, terdapat pula pertimbangan lain, yaitu pentingnya suatu masalah. Jadi pentingnya masalah ini itu juga harus mendapat perhatian oleh peneliti, juga harus mendapatkan tindakan yang ya persuasif lah, seperti itu oleh si peneliti gitu, dengan jelas, karena ini tujuannya untuk menunjukkan mengapa masalah penelitian kita itu merupakan masalah yang penting untuk kaji secara lebih jauh, seperti itu. Apakah penelitian ini menarik atau tidak gitu. Jadi penting untuk mempertimbangkan pentingnya suatu masalah ini untuk dikaji atau tidak. Harus seperti itu. Ya contohnya misalnya, apakah masalah ini penting untuk hari ini, apakah ini adalah isu-isu yang sedang banyak yang dibicarakan oleh banyak orang, seperti itu harus kalian pertimbangkan. Nah, kemudian apakah masalah juga akan berlanjut ke masa depan
apakah masalah ini bisa berlanjut untuk penelitian selanjutnya, ini juga harus dipertimbangkan. Lalu kemudian apakah ada informasi lebih lanjut tentang masalah ini, apakah dia memiliki aplikasi yang praktis, apakah penelitian ini nanti bisa berimplikasi pada hal-hal yang sifatnya praktis, tidak hanya hal-hal yang sifatnya teoritis, seperti itu. Nah, karena kalau hasil penelitian ini bisa mengacu kepada suatu model baru, misalnya ketika kalian menulis kajian-kajian terapan, mungkin barangkali masalah yang diajukan akan menarik karena sifatnya yang praktis tadi, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian apakah masalah ini memiliki kepentingan teoritis. Nah, kalau di dalam keilmuan itu penting ya sekiranya kita menulis persoalan-persoalan yang sekiranya punya kepentingan terhadap aspek teoritis, karena ini merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian seberapa besar populasi yang terkena masalah ini juga harus dipertimbangkan, karena besar kecilnya populasi itu juga akan mempengaruhi kesanggupan peneliti itu. Jadi ya kembali lagi, peneliti akan memulai penelitiannya di level populasi yang kecil atau besar, itu bagian dari pertimbangan subjektif si peneliti. Lalu seberapa penting, seberapa berpengaruh, atau seberapa populer populasi penelitian ini, misalnya seberapa seberapa berpengaruhnya, seberapa layaknya populasi yang akan kita angkat nanti di dalam penelitian ini gitu. Nah, kembali lagi, yang namanya penelitian itu kan akan semakin baik ketika dia semakin menarik orang untuk membaca hasil karyanya gitu. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengidentifikasi populasinya siapa dulu gitu, seperti apakah ini akan menjadi menarik kemudian untuk diteliti. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian apakah penelitian ini secara substansial merevisi atau memperluas pengetahuan yang ada, seperti itu. Apakah ada teori yang ditemukan, apakah ada kan kalau di dalam kuantitatif itu kan kita menguji teori, apakah ada temuan baru yang ditemukan gitu, apakah ada variabel yang sudah tidak relevan dalam satu teori sehingga bisa menjadi suatu referensi atau sumbangsi bagi teori tersebut untuk mulai dikembangkan kembali, seperti itu. Jadi apakah ada tambahan untuk merevisi atau menambahkan pengetahuan yang sudah ada. Lalu apakah penelitian ini bisa menghasilkan atau memperbaiki beberapa alat utilitas, misalnya di dalam kuantitatif, ini juga harus dipertimbangkan. Lalu apakah temuan penelitian ini akan menyebabkan beberapa perubahan yang bermanfaat di dalam masyarakat. Nah, ini kan lebih kepada aspek praktis tadi gitu ya, apakah hasil penelitian kita ini bisa menjadi suatu referensi yang nanti bisa digunakan oleh para pemangku kebijakan, misalnya saja para pemangku kebijakan gitu ya, dalam merumuskan program-program tertentu yang bermain di level masyarakat, misalnya saja ya, seperti itu. Nah, lalu apakah ada bukti pendapat dari orang lain untuk mendukung penelitian ini. Nah, jadi pengakuan dari orang lain pun terhadap menarik atau tidaknya penelitian kita, layak atau tidaknya penelitian kita juga perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang yang punya otoritas gitu. Ya, seperti dosen misalnya, kalau mahasiswa ya, seperti dari dosen atau dari kakak tingkat misalnya, barangkali ya kalian kan suka berdiskusi nih dengan kakak tingkat. Nah, barangkali kita juga perlu mendapatkan bukti dan pendapat yang sekiranya bagus gitu di dalam penelitian kita dari orang lain gitu. Makanya kenapa di bab selanjutnya saya bilang kita selaku peneliti harus memiliki sifat terbuka, menerima kritik, menerima saran gitu. Karena yang namanya penelitian itu akan semakin bagus ketika didukung oleh orang lain, seperti itu. Dan selanjutnya adalah pernyataan masalah, the problem statement. Jadi pernyataan masalah ini itu adalah suatu pernyataan tentang masalah apa yang sedang menjadi pertimbangan penting yang akan diteliti oleh peneliti. Nah, pernyataan masalah ini juga merupakan fokus dari semua masalah di dalam suatu penelitian. Nah, ada beberapa teknis atau langkah-langkah dalam membuat pernyataan masalah. Yang pertama itu adalah memilih konteks untuk kajian penelitian.
Nah, dalam mempertimbangkan apakah suatu kajian penelitian kita ini akan dipilih atau tidak, biasanya peneliti akan menghabiskan waktu yang panjang untuk mempertimbangkan masalah ini. Di dalam makalah penelitian kita itu biasanya pernyataan masalah adalah bagian yang pertama kan dibaca gitu, karena umumnya orang mengabaikan judul dan abstrak yang telah dibuat gitu. Padahal sebenarnya kalau kita baca judul dan abstrak yang telah dibuat, itu mungkin kita bisa jauh lebih cepat gitu untuk mengetahui konteks penelitian apa yang telah dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, makanya kenapa saya sering bilang sama mahasiswa untuk banyak membaca referensi. Ketika kita sudah mendapat topik yang menarik untuk kita tulis, perkaya topik itu dengan referensi bacaan supaya kita tidak mengalami, supaya kalian tidak mengalami dilema yang cukup panjang dalam mempertimbangkan masalah. Nah, ini penyakitnya mahasiswa seperti ini. Datang ke dosen bawa judul, tanya, "Ibu, apakah judul saya ini bisa diteliti?" Seperti itu. Sementara saya tidak tahu topiknya dan tidak tahu masalahnya. Dan celakanya adalah mahasiswa itu datang tanpa tahu topik dan tanpa tahu masalahnya seperti apa. Nah, ini harus kalian hindari ya dari sekarang supaya tidak menghabiskan waktu yang cukup panjang dalam mempertimbangkan masalah penelitian ini. Lalu kemudian pernyataan masalah persuasif itu harus menunjukkan bahwa variabel utama dapat diukur dalam beberapa cara yang berarti gitu. Jadi artinya yang namanya penelitian kuantitatif itu harus memperhatikan pernyataan masalah yang sifatnya persuasif, karena dia nanti fungsinya akan menunjukkan apakah variabel utama di dalam penelitian kuantitatif itu dapat diukur atau tidak dengan beberapa cara. Nah, terus yang ketiga adalah pernyataan masalah. Jadi pernyataan masalah ini harus ditutup dengan pertanyaan. Nah, biasanya pertanyaannya itu mengandung dua variabel atau lebih. Terus kemudian menunjukkan hubungan-hubungan terukur dan beberapa indikasi pendukung juga. Nah, tujuan dari penelusuran literatur yang dilakukan ini adalah untuk menjawab pertanyaan masalah penelitian ini. Jadi penting sekali seorang peneliti untuk melakukan tinjauan literatur, membaca hasil penelitian orang lain, bukan mengcopy paste penelitian orang lain. Karena kalau misalnya kalian hanya cenderung mengcopy paste, hanya membaca topik yang pertama tadi kan, tapi tidak mempelajari persoalannya secara lebih detail, ya ini yang membuat kalian tidak paham masalah penelitian kalian sendiri nantinya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan masalah ya mungkin sebagai contoh, apa hubungan antara misalnya ya pencitraan kebijakan dan keberhasilan implementasi kebijakan. Nah, jadi informasi yang diperlukan adalah bentuk-bentuk pencitraan itu seperti apa, kemudian kebijakan itu seperti apa, bentuk-bentuk keberhasilan implementasi kebijakan itu seperti apa. Jadi nanti kalian mencari literatur yang sesuai dengan tema variabel tadi gitu kan, pencitraan kebijakan dan keberhasilan implementasi kebijakan. Jadi referensinya pun atau literaturnya pun juga dibaca di seputaran itu, jangan membaca literatur yang lain. Oleh karenanya kalian butuh yang namanya fokus. Jadi fokus pada tema penelitian tadi. Nah, seperti yang saya bilang, kalau di dalam kuantitatif yang menjadi fokusnya kan adalah variabel, berarti di sini kan variabelnya adalah pencitraan kebijakan dan keberhasilan implementasi kebijakan. Ya udah, berarti baca literatur di seputaran dua variabel tersebut. Lalu kemudian judul dan pernyataan masalah sering hampir identik. Nah, jadi terkadang judul dan pernyataan masalah di dalam penelitian kita dengan penelitian orang lain, hasil dari tinjauan literatur tadi mungkin barangkali akan menghasilkan judul dan pernyataan masalah yang identik. Sebenarnya tidak jadi masalah, yang penting adalah kembali ke fokusnya tadi. Sebenarnya jika fokus kajiannya saja sudah berbeda, kalau judul ataupun pernyataan masalahnya hampir identik, itu tidak jadi masalah. Nah, seperti itu ya dalam mempertimbangkan topik dan pernyataan masalah di dalam penelitian kuantitatif.